Kalau udah di atas 40, kita nggak bisa hanya sekedar bergantung sama diet dan olahraga. Sudah mulai difikirkan hormonnya. Hormon dan lifestyle itu pengaruhnya besar sekali. Obat kurus belum ada yang bisa mengcover itu. Ketika usia kita di atas 40, bos, perempuan maupun laki-laki, itu pasti suka tidak suka, mau tidak mau, hormon udah terlibat. Nggak bisa dihindarin. Hormon pasti udah terlibat. Halo, The Health here. Bersama lagi kita bertemu dengan Dr. Grace dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Sekarang kita mau ngobrol soal fat over 40. Fat loss over 40. Kegemukan dulu maksudnya. Oh fatnya dulu. Fatnya dulu, nanti baru fat loss-nya. Kegemukan over 40 maksudnya tuh kenapa pada usia 40 tahun kok kita cenderung gemuk dan susah menurunkan berat badan. Intinya kan kayak gitu. Itu gimana? Kenapa sih, Dok? Kalau ada yang nanya, emang bener ya, Dok ya? Kalau kita makin berumur, kita cenderung menggemuk. Kan pertanyaannya paling sering begitu ya. Memang banyak faktor, tapi yang paling berpengaruh tuh to be honest hormon. Back again, hormon. Ya. Kenapa? Sesuai dengan berjalannya usia, hormon-hormon kita tuh menurun, ya. Semua hormon. Nah, hormon yang mempengaruhi fat loss journey itu memang nomor satu adalah insulin. Which is insulin itu tidak dipengaruhi oleh usia. Jadi bisa aja insulinnya tinggi atau insulin resistance di usia 17, di usia 15 bisa ya. Tapi harusnya kalau masih di usia segitu dan masalahnya hanya insulin resistance, mudah diperbaiki. Kenapa? Tinggal kita atur gimana caranya supaya insulinnya dari resisten menjadi sensitif, lalu exercise, tentu juga dengan pengaturan diet yang benar ya. Nah, 3 faktor itu udah bisa membuat fat loss journey lebih terarah dan benar dan cepat. Nah, yang repot ketika kita udah berusia di atas 40 ya, insulin resisten terjadi tetap bisa ya, karena penumpukan lemak yang sudah menahun terutama di area visceral atau perut, dimana kalau itu udah salah satu tanda insulin resisten tuh kalau perutnya gemuk baik perempuan maupun laki-laki. Nah, insulin resisten yang sudah lama belum terkoreksi dan karena faktor usia, hormon lain udah mulai turun sehingga makin susah mengkoreksi insulin resisten. Contohnya gini. Nah, ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun, sekarang itu sudah banyak perempuan yang mengalami perimenopause karena lifestyle yang jelek. Ya, nanti kita ceritain lah lifestyle yang jelek yang bikin perimenopause kayak apa. Tapi intinya adalah ketika usia mulai beranjak ya, sudah mulai perimenopause, hormon-hormon udah mulai turun ya. Hormon apa aja? Hampir semua seks hormon, DHEA, estrogen, progesteron, testosteron ya, termasuk juga hormon stres sudah mulai mulai nggak sesuai pada waktunya tuh. Artinya kalau pagi harusnya tinggi dia malah rendah, malam harusnya rendah dia malah tinggi. Jadi seperti itu. Nah, yang paling berpengaruh adalah 2 hormon, estrogen dan progesteron. Celakanya nih ya, si estrogen dan progesteron itu punya dampak yang signifikan untuk mempengaruhi hormon metabolisme yaitu tiroid. Nah, ya. Jadi ketika progesteron rendah ya, progesteronnya rendah, progesteron itu bertanggung jawab ya untuk mengaktifkan hormon tiroid dari T4, FT4 menjadi FT3 di mana FT3 adalah hormon tiroid aktif. Apabila hormon tiroid kita tidak aktif, berarti kita dianggap nanti mulai dari subclinical hipotiroid sampai akhirnya menjadi hipotiroid. Nah, orang-orang dengan subclinical hipotiroid dan low tiroid atau hipotiroid itu metabolismenya slow. Oke. Dari penjelasan dokter tadi, saya berpikir, Dok ya, berarti sebenarnya lebih mudah kalau masalah menjaga berat badan itu sebenarnya lebih mudah di treatment dari
sebelum usia 40 berarti Iya, sebenarnya. pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, bila kita nih yang mengalami ini udah 40 tahun ke atas, nah bagaimana treatmentnya dengan yang tadi dokter jelaskan? Nah, kalau udah di atas 40 ya, kita nggak bisa hanya sekedar bergantung sama diet dan olahraga. Sudah mulai difikirkan hormonnya. Masih ya. bisa di treatment ya, Dok? Masih. Mau umur 50, 60 tetap bisa. Ya, cuman challenge-nya adalah makin berumur kita, hormonnya ya makin rendah gitu. Makin rendah hormon, metabolisme juga makin rendah. Terus gitu. treatmentnya gimana dong, Dok? Banyak cara ya. Hormon-hormon yang rendah itu bisa kita replace dengan namanya hormon replacement therapy atau HRT ya. Ada, tapi syaratnya harus tahu dulu hormonnya di angka berapa, harus dicek ya. Jadi makanya kita nggak bisa memberikan program yang sama pada setiap orang berbeda. Pada setiap orang. Jadi kalau ada yang datang ke klinik usia 20 tahun terus dia pengen fat loss dan datang dengan usia 40 tahun pengen fat loss ya, itu akan berbeda treatmentnya. Yang diperiksa juga beda. Kalau umur masih 20-30 dan gak ada gangguan menstruasi misalnya, menstruasinya oke, lancar gitu, buat apa diperiksa seks hormonnya atau tiroidnya ya. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas terus mensnya juga udah mulai berantakan, ataupun gak perlulah nunggu mensnya berantakan, umurnya di atas 40 ya, 40 tahun ke atas, tapi gemuknya obes morbid, itu udah pasti biasanya tiroidnya low ya. Jadi yang paling pertama adalah diperiksa tiroid. Nah, tiroid yang low ini harus kita gali. Salah satu penyumbang besar yang bikin tiroid low itu adalah low progesteron. Kenapa? Secara kita nggak sadar, biasanya hampir bisa dibilang 70-80% ya perempuan itu mengalami yang namanya estrogen dominans, di mana estrogennya tinggi, progesteronnya rendah. Jadi progesteronnya tuh biasanya perempuan-perempuan tuh rendah. Kenapa? Estrogen itu cenderung tinggi karena banyak yang mempengaruhi untuk peningkatan estrogen. Contoh nih ya, yang paling simpel, plastik di sekitar kita. Ya, gimana plastik. tuh, Dok, maksudnya? Ya, plastik ya, itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Lewat apa, Dok? Contohnya kita minuman botol. Botol itu yang sudah berhari-hari atau berbulan-bulan ya, air di situ menyerap plastik. Jadi ketika kita minum minuman botol ada ya, zat plastiknya plus plastik gitu. Ya itu nomor satu, itu yang kita nggak sadar. Oke dok, saya sih minumnya dari botol. Tapi aku tanya lagi, botolnya ambilnya dari mana? Dari galon. Galonnya udah berapa lama sebelum sampai ke kita? Jadi mesti gimana dong? Iya, that's why makanya. Gini, kalau kita lihat lagi, kalau orang zaman dulu dia kendi, ya minumnya dari kendi, ya. Terus airnya juga dari tanah, dimasak. Terus ibu-ibu kita dulu kalau nyimpen di kulkas pakai botol, sisa botol sirup bukan? Ingat nggak? Ya, tapi sekarang gini, bingung nggak sih? Sekarang kita sumber airnya aja udah dari tapi memang air galon. Ya agak a little bit pricey ya. Kalau kita bilang sekarang yang terbaik adalah sebenarnya pakai air purifier. Jadi dari dari keran terus kita saring dan air kita minum. Iya, jadi itu sebetulnya yang paling ideal. Jadi yang paling ideal memang begitu. Jadi kita menyaring air minum supaya kita enggak memakai air yang sudah tersimpan lama di galon. Itu baru plastik loh. Dok, ya. Nah, katakanlah dari plastik tadi memang mengakibatkan fat. Bukan, estrogen kita meningkat. Oh, estrogen. Jadi kaitannya ke situ. Iya. Dari plastik itu dia akan menyebabkan hormon estrogen kita meningkat. Nah, hormon estrogen itulah yang menyebabkan fat. Iya, estrogen itu menumpuk lemak. Oke. Estrogen itu menumpuk lemak dan lemak menghasilkan estrogen. Jadi gini ya, Elvir ya. Coba deh baru plastik. Nah, barusan kita simak omongan Dr. Grace ya. Baru dari plastik aja, tadinya kita yang merasa sehat-sehat aja nih, kita yang makanan udah bener. Saya pun yang tadinya berpikir udah oke, semua makanan terkontrol bla 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 bla. Nggak taunya begitu dengar masalah air mineral juga sih jadi pusing juga nih. Iya, memang gini,
kita berusaha semaksimal mungkin Yes, you're Ada right. beberapa hal yang mungkin tidak bisa di luar kekuasaan kita, tapi ada hal-hal yang bisa kita hindari. Contohnya nih, perempuan itu semuanya memakai make up. Nah. Oke, make up itu bisa dibilang very toxic chemical make up. Bagaimana dengan skincare? Wait, Dok. Skincare itu depends, tergantung. Skincare-nya itu, kalau skincare itu masih bisa kita bilang, kita bisa memilih. Kita lihat isinya apa, jangan ada yang bersifat toksik. Beda sama makeup. Contohnya yang paling banyak chemicalnya itu parfum ya. Parfum itu untuk mendapatkan wangi artificial ya, wangi artificial, bau mawar contohnya, tapi artificial ya, bukan real mawar yang disuling. Nah, itu membutuhkan banyak chemical untuk supaya baunya menyerupai mawar. Chemical itu kita semprotin, either itu ke baju, maka yang paling sering kan pada nyemprot di area apa? Pembuluh darah, supaya apa? Kan panas ya di sini sehingga menyebar, menguar gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam badan kita. Ya. Itu juga mengakibatkan hormon apa kan? Estrogen. Kembali lagi, estrogen itu memicu estrogen kita untuk meningkat. Hand body contohnya. Even hand body yang bukan yang organik ya, shampoo. So better kita ambil organik semua ya. Iya, memang kalau dipikir-pikir akhirnya ya ampun, hidup ini mau sehat mau bener gitu kan. Ya memang sih. Ya tapi kita mulai deh ya pelan-pelan. Ya. Sebenarnya sih kemarin aku belajar membuat shampoo sendiri, odol sendiri segala macam. Kalau dipikir-pikir nggak susah sih, cuman memang wanginya biasa begitulah gitu kan. Tapi odol sehat juga, tapi sehat gitu. Cuman kan kita males gitu ya kan, ya kalau males ya terpaksa beli, dan kalau beli ya terpaksa kena mahal karena organik gitu kan. Tapi itu adalah barang-barang di sekitar kita yang tanpa kita sadari memicu hormon estrogen ya. Estrogen itu, kembali lagi aku ulang bahwa estrogen itu hormon yang numpukin lemak kita. Ya. Nah, lemak begitu banyak dia menghasilkan hormon estrogen. Jadi kayak lingkaran setan, nggak kelar-kelar gitu. Nah, begitu estrogennya tinggi, progesteron ini agak susah dipicu. Nggak ada pemicu progesteron, adanya pemicu estrogen. Sehingga terjadilah gap di mana estrogennya tinggi, progesteronnya rendah, sehingga rasio estrogen dan progesteron itu rasionya tuh jadi rendah. Jadi bukan tinggi rasionya jadi rendah. Kalau rasio di bawah 100, ada perhitungannya rasionya di bawah 100, itu didiagnosa sebagai estrogen dominans. Nah, orang-orang dengan estrogen dominans ini cenderung gemuk. Oke. Ya. Nah, Dok, apakah bila ada pasien nih datang ke dokter dengan problem tadi, dia mau fat loss over 40, apakah dokter juga akan memeriksa dari semua unsur tadi? Pasti. Itu termasuk masalah kosmetik? Iya, semuanya saya sampaikan ya, apa yang harus do don'ts-nya. Jadi saya tuh kadang yaelah cuman mau ngurusin badan aja merembetnya kemana-mana sih Dok gitu. Ya, tapi emang itu emang mau nggak mau. Jadi tidak semua fat loss journey itu karena makanan juga. Karena makanan, tidak semua fat loss journey itu dapat diselesaikan dengan obat kurus. Ya, karena hormon dan lifestyle itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Obat kurus belum ada yang bisa mengcover itu. Oke. Ya. Berarti kesimpulannya Dok dari tadi omong-omongan kita Dok ya. Berarti fat loss over 40 itu adalah pertama kontrol hormon. Kemudian dari hormon itu dokter akan menjabarkan apakah itu dari makanan atau dari bahkan benda-benda sekitar. Ya, semuanya itu mesti, jadi aku mesti ngajarin mulai dari lifestyle dia. Jadi apa pemicu-pemicu, kita bilangnya pemicu-pemicu yang membuat hormonnya kacau. Ya, pemicu-pemicu itu kan tidak cuma makanan, tapi juga air yang kita minum. Air, terus pemakaian kosmetik dan lain-lain. Jangan salah, ada satu lagi. Apalagi Dok? Barang-barang di dapur.
Panci. Teflon. Oh my goodness, kenapa Iya, lagi dia, Dok? Teflon itu kan toxic. Maksudnya Itu bila kita logam memasak berat, pakai teflon. Oh. Ya, itu Itu- akan menyebabkan hormon estrogen juga. Kacau. Jadi makanan yang kita Iya. makan dari teflon itu, Dok. iya. Oh, jadi Oke. mesti kita masak pakai apa, Dok? Kembali ke zaman bala. Kendi. Apa tuh? Pernah lihat. Iya, ya. Ya, jadi ya kalau untuk bicara soal teflon, kalau bisa pilihlah yang lain selain teflon. Ya, Oh, udah banyak gitu, loh Dok. sekarang ya, teflon itu very toxic. Oke, Ya. oke. Jadi memang ternyata kalau orang cuman ngeluh susah banget ya, Dok, ya mau ngurusin Termasuk berat badan. cowok ya, hormon estrogen itu cowok juga ya, Dok? ya? Cowok sama. Nah, pada cowok itu gini, cowok itu kalau tadi perempuan ada estrogen dan progesteron, pada laki-laki atau ya cowok ya intinya testosteron pastinya. Nah, testosteron itu ya repotnya kalau perutnya udah gendut itu tanda bahwa testosteronnya rendah. Oke. Perut yang gemuk itu menghasilkan enzim yang namanya aromatase. Enzim aromatase. Apa itu, Dok? Enzim aromatase adalah enzim yang merubah testosteron menjadi estrogen. Oh. Ya, jadi pemakaian. Jadi hati-hati juga nih kalau mau dokter yang bilang suntik-suntik testosteron gitu. Testosteronnya disuntikin, tapi enzimnya nggak dihambat. Jadi testosteron yang masuk, langsung dirubah sama si lemak perut menjadi estrogen gitu lah, estradiol atau estrogen tipe 2 gitu. Lah bukannya dapat Complicated naik. jadinya, Iya, jadi gini, bicara tentang hormon juga nggak simpel ya. Memang yang penting kita tahu dulu bahwa ketika usia kita di atas 40, bos, perempuan maupun laki-laki itu pasti suka tidak suka, mau tidak mau, hormon udah terlibat. Nggak bisa dihindarin. Hormon pasti udah terlibat. Jadi being wise bahwa ketika kita mau fat loss usia di atas 40 tahun, mulai pikirkan hormon. Oke. Terutama ya hormon seks ya, perempuan estrogen, progesteron, laki-laki testosteron dan tiroid. Oke. Itu nggak bisa, dan semuanya itu nggak bisa dipisahin karena progesteron kan tadi mempengaruhi tiroid. It's like a circle ya, Dok. Iya, Oke. jadi semua hormon itu saling bahu membahu untuk bikin metabolisme kita slow. Oke. Nah, Dok, ini ada yang concern dengan permasalahan ini, Dok. Pasti berpikir, mahal nggak sih, Dok, biayanya kita untuk checking itu semua tadi? Enggak sih, Dok, kayaknya, Dok. Sebenarnya kalau kita concern ke masalah biaya, aku tuh suka bilang kayak gini. Kalau kita mau cek hormon, memang kalau bisa cek yang terpenting dulu ya, kecuali kalau yang bisa cek semuanya, maksudnya ada dana untuk cek semuanya. Kalau dia masih mikir-mikir, cari yang paling terpenting. Biasanya aku akan cek tiroidnya. Tiroid Ya. dulu. Ya, kalau cek tiroid aja harusnya sih nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau mau cek lengkap tiroid, estrogen, progesteron, DHEA, kortisol, testosteron, semuanya ya tentunya jadi mahal. Tapi kembali lagi, semahal-mahalnya cek hormon, worth it ya, masih di bawah 10 juta. Yes, karena Ya. beli itu bisa handphone yang Iya. mahal itu kan, Ayo, yang daripada kameranya beli handphone, bagus. ya, kalau Mendingan daripada cek beli hormon. handphone yang mahal, Mending terus cek hormon. biar bisa apa tuh namanya edit, daripada edit foto, mendingan cek hormon jadi nggak usah diedit, nggak pas bodinya edit, udah ya. oke. Jadi gitu jangan sampai kan. pas orang lihat kita gitu kan, ternyata hasil editing gitu. Semoga Iya kan? menginspirasikan. Iya. Artinya dengan Nggak apa-apa deh nggak ganti handphone Yes. sekarang, yang penting cek hormon dulu. Iya gitu. ya. Jadi coba diprioritaskan dulu masalah kesehatan karena Hmm. hormon itu juga sebenarnya bukan cuma untuk body shaping ya, Dok, Benar, ya, tapi juga untuk kan serius illness yang lain ya, Iya. Dok, jantung, Hormon itu- diabetes. Hormon itu baik pada perempuan dan laki-laki, fungsinya itu kan banyak. Tapi salah satu yang krusial adalah dia melindungi kita untuk penyakit-penyakit metabolik atau metabolic Nah, disease itu. ya, stroke, jantung ya, itu hipertensi, diabetes. Kalau hormon udah mulai turun, kecenderungan stroke, hipertensi dan kawan-kawan lebih cepat. Jadi healthier. Yang tadinya kita ngebahas cuma masalah fat loss over 40, tapi ketika sama Dr. Grace dikupas penyebabnya adalah masalah hormon, itu akan jadi panjang ke masalah Iya. serious illness gitu kan. Jadi misi kita sekarang
daripada beli handphone yang mahal, mendingan kita cek daripada hormon. ganti handphone baru, Cek dengan kita hormon cek hormon deh. kalau punya masalah fat loss over 40. Tapi sebenarnya walaupun nggak punya masalah fat loss, kita kan nggak tahu badan kita ya dok ya. Boleh. Kayaknya juga lebih baik Check kita check up Iya. gitu kan, gitu. Betul. Kayaknya cukup segitu dulu ya dok ya. Boleh. Nanti boleh. kita sambung lagi di episode berikutnya. Dr. Iya. Grace akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Begitulah kira-kira. Jadi jangan lupa itu teflon, make up, hand hand body, body lotion, shampoo. Ternyata itu juga berpengaruh pada fat loss journey. Nah, itu dia. Ya. Oke, Hasil, ikutin terus broadcastnya Dr. Grace dari kami, The Dr. House Clinic Broadcast, The Lifestyle Clinic.